Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bu Rini. Ya, selamat sore, Bu Laksmi. Iya, apa kabarnya nih hari ini? Sehat, Bu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Tadi siang WA ya Bu Rini ya? Iya, betul. Katanya pengen ngobrol sesuatu nih sama saya. Betul begitu, Bu? Iya, betul sekali, Bu Laksmi. Iya, kira-kira nih eh, kita mau ngobrolin apa ya, Bu? Ini sepertinya saya lihat Bu Rini itu seperti ada sesuatu yang jadi pikiran ya, seperti ada sesuatu yang jadi penggali, terus kemudian kok sepertinya nggak kayak biasanya. Biasanya kan cara kok ini agak tampak murung. Kenapa ini ya? Iya, ini Bu, saya meminta waktunya sebentar ya, Bu. Kira-kira bisa apa tidak ya, Bu? Oke, insya Allah bisa Bu. Jadi kita sore ini mau ngobrolin apa ya Bu? Ini Bu, eh, saya ingin perlu seseorang untuk mendengarkan keluh kesah saya, Bu. Yang saya rasakan saat ini, Bu. Ibu Laksmi bersedia ya mendengarkan cerita dari saya? Oke, insya Allah selalu bersedia, selalu siap untuk mendengarkan ceritanya Bu Rini. Eh, terus kita ngobrol sore ini rileks aja ya Bu, sambil santai aja gitu ya Bu, supaya lebih enakan. Juga kan Bu Rini kan lagi galau gitu ya. Eh, oke Bu, siap ya? Ya, siap Ibu. Oke, kira-kira dari obrolan kita sore ini, apa sih yang Bu Rini inginkan? Eh, Gini Bu, Bu Laksmi ingat apa tidak ya beberapa yang waktu lalu saya disupervisi oleh pengawas, Bu. Nah, dalam proses belajar mengajar, nah waktu supervisi itu saya dapat teguran, Bu, dari pengawas. Katanya sih proses pembelajaran saya itu kurang, Bu. Jadi intinya ya beliau itu mengkritik proses pembelajaran saya, Bu. Begitu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, beberapa waktu yang lalu, Bu Rini itu ada supervisi kelas. Iya, Kemudian Bu. yang mensupervisi Ibu itu pengawas sekolah ya? Pengawas, Bu. Ya, Langsung betul. pengawas. Pengawas sekolah ya. Iya. Kemudian menurut beliau, dalam pelaksanaan proses Bu Rini mengajar itu masih ada sesuatu yang kurang. Jadi beliau itu mengkritik pembelajarannya Bu Rini. Betul seperti itu, Bu? Iya, betul sekali, Ibu. Oke. Eh, Eh, beliau pengawas mengkritik tentang apa ya, Bu? saya waktu mengajar itu tidak membawa buku teks, Bu. Oh ya, oke. Jadi menurut beliau ketika Bu Rini mengajar itu Bu Rini tidak membawa buku teks ya? Iya, betul sekali, Ibu. Ya, apa kira-kira yang menjadi alasan Bu Rini kenapa ketika Bu Rini mengajar itu tidak membawa buku teks, Bu? Saya pikir eh, saya kan sampaikan kepada beliau bahwa saya selama ini mengajarnya menggunakan dari berbagai sumber, Bu. Bisa berupa buku referensi, bisa buku perpustakaan, kemudian dari internet, buku pengayaan. Yang penting kan pikir saya itu masih berkaitan, Bu, dengan materi yang saya ajarkan, begitu, Ibu. Oh, oke, jadi eh, mengapa Bu Rini ketika mengajar tidak menggunakan buku teks? Karena Bu Rini itu sebenarnya sudah menggunakan buku referensi lain ya, Bu? Iya, betul sekali, Ibu. Dari internet, dari perpustakaan, dari buku pengayaan, betul Bu? Betul sekali. Oke, Nah, saya menyampaikan seperti itu tapi beliau merasa kurang pas gitu loh, Bu. oke. Jadi beliau masih tetap merasa kurang pas karena tidak menggunakan buku teks ya.
Iya, betul sekali, Ibu. Iya, kalau menurut Bu Rini sendiri, kira-kira, dengan proses mengajar Bu Rini yang menggunakan buku referensi lain itu cukup efektif tidak, Bu, untuk dampak di anaknya, di hasil belajar anaknya, Bu? Eee, Sebenarnya, saya sih ibaratnya sudah mengajak anak membaca di perpus begitu, Bu, seperti literasi begitu. Tapi ya memang apa, masih kurangnya itu dampaknya di penilaiannya, Ibu, masih kurang maksimal kepada anak begitu. Oh, oke, berarti Bu Rini merasa ada yang kurang yaitu penilaian ya, Bu? Iya, betul sekali, Ibu. Kira-kira ada nggak cara yang akan Bu Rini lakukan untuk meningkatkan, proses dan hasil penilaian, Bu? Eh, saya akan ini Bu, saya akan besok lagi ketika mengajar saya akan menggunakan buku teks, Ibu. Oke, ya. Jadi menurut Bu Rini akan meningkatkan, pembelajaran dengan cara Bu Rini akan menggunakan buku teks ya, Bu? Iya, betul sekali, Selain Ibu. itu ada lagi tidak, Bu, yang akan Bu Rini lakukan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, Bu? Untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, ini kan kemarin kan saya mengajarnya itu speaking, Ibu, bahasa Inggris begitu. Jadi saya biasanya pembelajarannya itu di luar begitu, Ibu. Oh ya, Ya, jadi, Bu Rini selain akan menggunakan buku teks, Bu Rini juga akan melakukan pembelajaran outing kelas ya, Bu, pembelajaran di luar kelas. Karena Bu Rini akan langsung praktis, berpraktek langsung speaking dengan anak-anak, betul, Bu? iya betul sekali, Ibu. Seperti Oke. itu. Selain itu ada lagi tidak, Bu, cara yang lain mungkin yang akan Bu Rini gunakan? eh itu Bu, saya akan membawa anak-anak ke ini perpustakaan, begitu Ibu. Oke. Langsung mencari di internet, seperti itu. Iya, Bu. Berarti, Bu Rini juga akan, mengajak anak-anak untuk pembelajaran di perpustakaan ya, Bu? Iya, betul Dengan sekali langsung, Ibu. mencari materinya di internet, betul, Bu? Iya, heeh. Oke. Saya sebenarnya kepikiran sekali Ibu, ketika Ibu pengawas apa masih ada yang kurang dalam pembelajaran saya seperti itu Ibu. Oke, Saya jadi takutnya itu apa? Hmm, itu kan saya takutnya nanti mbok disampaikan ke ibu kepala sekolah seperti itu Ibu. oke begitu. Jadi kekhawatiran Bu Rini itu karena Bu Rini setelah mendapat, saran masukan dari pengawas, Bu Rini takut, nanti pengawas akan menyampaikan kepada ibu kepala sekolah sehingga Bu Rini jadi nggak enak hati ya, Bu? Iya, seperti itu Ibu. Oke, tapi tadi Bu Rini sudah ada inisiatif untuk mencari alternatif cara ya, Bu, untuk, menyelesaikan dan mengatasi permasalahan di kelas Ibu. Iya, ini Jadi niatan saya, Ibu, saya ingin menemui ibu kepala sekolah seperti itu, Ibu. Apa, menerangkan bahwa kemarin saya memang salah begitu, Ibu. Dan besoknya lagi saya akan menggunakan buku teks seperti itu. iya, oke, Bu. Berarti, selain cara-cara tadi yang disebutkan, Bu Rini juga akan langsung menemui ibu kepala sekolah ya, Bu, untuk menyampaikan, permasalahan dan keluh kesah Ibu ya? Iya, betul sekali, Ibu. Oke, Ibu, saya akan bertanya, kira-kira Bu Rini akan mulai melaksanakan rencana Ibu, mulai kapan ya, Bu? Eh, Insya Allah besok ini, Ibu. Oh iya, berarti besok Bu Rini udah mulai akan, eee, melaksanakan rencana Ibu tersebut ya? Iya, betul sekali, Ibu. Iya, kira-kira Bu Rini butuh siapa begitu untuk, dukungan atau untuk membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu itu? Saya akan meminta pertolongan kepada teman sejawat seperti itu, Ibu. Oh ya, jadi Bu Rini akan meminta bantuan teman sejawat untuk, mendukung dan membantu Bu Rini selama pelaksanaan pembelajaran di kelas ya, Bu? Iya, betul sekali, Ibu. Oke, alhamdulillah ya, Bu, sudah sedikit ada pencerahan ya, Bu, ya? Iya, betul sekali, Ibu. Ya, jadi dari ngobrolnya kita sore ini, ada hal baik apa ya yang udah Bu Rini dapatkan?
Saya yang tadinya kepikiran terus seperti Ibu, sekarang saya sudah tidak merasa resah lagi begitu Ibu. Saya Oke, sudah tidak merasa kepikiran lagi, seperti iya itu. Ibu. Berarti Bu Rini udah lebih plong ya? Iya betul sekali Ibu. Ya, jadi menurut Bu Rini menyimpulkan eh, pembelajaran Bu Rini itu setelah kita ngobrol itu rencananya yang seperti apa ya Bu? Kesimpulan dari Ibu dari percakapan kita ini? Kesimpulannya, saya akan memperbaiki cara pembelajaran saya, Bu. Kemarin ketika saya tidak menggunakan teks, setelah ngobrol dengan Bu Laksmi, ternyata memang penilaian yang saya lihat itu kurang maksimal, Ibu. Jadi untuk kedepannya saya akan selalu menggunakan buku teks seperti itu, Ibu. Saya Oke. juga akan meminta pengawas atau kepala sekolah untuk melihat pembelajaran saya seperti itu, Ibu. Apakah pembelajaran saya ini masih kurang atau belum begitu? Ya, oke Ibu. Berarti Ibu akan untuk kedepannya Ibu akan lebih menggunakan buku teks, kemudian Ibu juga akan meminta saran ya Iya, dari betul orang sekali, Bu. lain tentang pembelajaran Ibu. Ya, demikian obrolan kita Ibu. Kira-kira gimana Ibu? Alhamdulillah, saya sudah lega, Ibu. Tadinya saya merasa resah, gelisah, sekarang sudah tidak lagi, Ibu. Oke, Masalah saya alhamdulillah. terpecahkan begitu, Ibu. Ya, semoga sukses ya Ibu dengar rencananya ya. Amin. Terima kasih doanya ya, Bu. Ya, oke siap. Oke, kalau gitu monggo Bu Rini siapa tahu mau melanjutkan aktivitasnya. Saya juga akan kembali beraktivitas. Sehat selalu nggih Bu nggih. Ya, nggih, Ibu. Matur Nggih, nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aku ya, Mbak. Ya. Assalamualaikum. Selamat sore, Bu Laksmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Rini. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan nih. Iya nih Bu Rini, saya seperti ada yang mengganjal di hati loh Bu. Seperti Oh, ada sesuatu yang masih terbersit di pikiran, bahkan saya jadi susah tidur tuh Bu. oh, nggih, 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 nggih. Kira-kira kita mau ngobrolin apa nih sore ini, Bu? Ya, Bu Rini, jadi saya itu pengen ngobrol sama Bu Rini supaya lebih dapat pencerahan ya. Saya itu sedang ada sedikit masalah Bu di kelas. Hmm, masalah apa ya, Bu, kalau boleh saya tahu, Bu? Ya, jadi di kelas itu ada beberapa siswa saya Bu yang sering sekali tidak mengerjakan PR Bu. Oh, jadi Bu Laksmi mendapati kendala bahwa beberapa murid di kelas Ibu yang jarang sekali mengerjakan PR, Bu. Ya, betul sekali, Bu. Jadi ada beberapa anak saya, beberapa murid saya yang mereka itu sering tidak mengerjakan PR. Bahkan tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, hal tersebut terus diulangi terus, Bu. Sebenarnya saya Hmm, sudah memberi nasihat kepada mereka, Bu. Eh, saya sudah bertanya, kenapa, alasannya apa, kenapa tidak mengerjakan PR. Tapi mereka itu hanya menunduk, hanya takut. hmm, Eh, setelah itu sehari kemudian mengerjakan PR, besoknya tidak mengerjakan PR lagi. Begitu seterusnya, Bu, diulang-ulang terus, Bu. Saya juga selain sudah menasehati, saya langsung bertanya kepada mereka, kalian kenapa sih tidak mengerjakan PR? Tapi jawaban mereka itu terlalu simpel menurut saya, Bu. Mereka hanya hmm, menjawab lupa. Cuman itu saja, Bu. hmm. Oke, jadi situasi ideal seperti apa sih yang Bu Laksmi inginkan di kelas Ibu nantinya? Ya, jadi saya itu ingin semua murid saya dari 30 siswa itu, Bu,
mereka itu harus disiplin dalam mengerjakan PR, Bu. Mereka harus tanggung jawab dengan PR yang mereka kerjakan. Tapi mengapa selama ini ada saja, Bu, beberapa di antara mereka yang pasti tidak mengerjakan PR, padahal sudah saya nasihati, Bu. Hmm, oh, jadi Bu Laksmi ingin agar murid-muridnya itu disiplin ya, Bu ya, dan Iya, antusias ketika mengerjakan PR dari Ibu ya. iya betul, Bu. Saya ingin anak-anak itu lebih bersemangat. Mereka lebih antusias dalam mengerjakan PR, punya tanggung jawab, Bu. Iya, iya, iya. Ketika waktu mengumpulkan PR itu disiplin lah ya begitu ya, Bu, tepat waktu ya. Ya, disiplin dan tepat waktu, Bu. Dan menginginkan mengumpulkan semua begitu tugas PR-nya begitu ya, Bu. Iya, betul. Saya ingin itu 100% dari anak-anak itu semuanya mengerjakan PR, Bu. Jadi mereka disiplin. Mereka juga belajar bertanggung jawab. Akhirnya kan hasil belajar mereka pasti meningkat, Bu. Hmm, kira-kira nih, Bu, berapa persen anak di kelas Ibu yang jarang sekali mengerjakan PR itu, Bu? Kalau dari 100% itu sekitar 16% sendiri, Bu. Ada sekitar dari 30 siswa itu ada sekitar eh, 5 atau 6 anak, Bu. Berarti kan itu sekitar 16%, Bu. Jumlah yang Hmm, cukup tinggi ya. iya, heeh. Oke, jadi ada sekitar 16% ya, Bu, dari jumlah keseluruhan murid di kelas Ibu yang tidak mengerjakan PR ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu Banyak Rini. juga ya, Bu? Iya, banyak itu, Bu. Saya sampai kebingungan harus gimana, Bu. Hmm, apakah hanya mata pelajaran tertentu saja, Bu, yang mereka jarang mengerjakan PR tersebut, Bu? Hampir di semua mata pelajaran, Bu. Terutama mata pelajaran yang saya ampu. Saya sendiri nggak habis pikir. Saya merasa sudah menjelaskan panjang lebar, Bu, tentang materi pelajarannya. Saya sudah menjelaskan dari A sampai B. Saya pikir seharusnya anak-anak sudah paham dengan materinya karena saya sudah selalu menjelaskan. Saya sudah berceramah panjang lebar, Bu. Hmm, jadi mereka itu tidak mengerjakan PR hampir pada semua mata pelajaran ya, Bu? Iya, betul sekali itu, Bu. Hampir semua mata pelajaran. Makanya saya agak kesal, Bu. Ya, 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 ya. Oke, jadi seandainya mereka mengerjakan PR pun itu pasti tidak sampai selesai ya, Bu? Iya, seandainya pun mereka mengerjakan, misalkan soalnya 10, paling mereka hanya mengerjakan 4 atau 5. Jadi nanggung, Bu, nggak sampai tuntas mengerjakannya. Oh, begitu. Berarti hanya dikerjakan beberapa nomor saja begitu, Ibu? Iya, betul sekali, hanya dikerjakan beberapa nomor saja. Lalu bagaimana dengan sikap yang mereka tunjukkan itu, Bu, saat Ibu menasehati mereka ketika mereka tidak mengerjakan PR, Bu? Mereka seperti biasa saja loh, Bu. Makanya saya tuh ingin mereka itu termotivasi, sadar gitu loh, Bu. Hmm, apa ada alasan lain begitu, Ibu? Tidak ada sih, saya juga bingung alasannya, hanya lupa saja, Bu. Ya, ya, ya. Jadi alasan mereka hanya lupa saja begitu ya, Ibu? Iya, Bu, betul. Alasannya kalau ditanya pasti lupa. Hmm, adakah alasan lain, Bu? Tidak ada sih, Tidak cuman ada. itu saja, Bu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa ada di antara mereka yang menjawab bahwa mereka tidak paham dengan materinya, sehingga tidak tahu cara mengerjakan soalnya, sehingga mereka ketiduran. Iya, betul sekali, Bu. Jadi mereka itu ketika saya tanya ada yang menyampaikan bahwa nggak paham, jadi mereka nggak tahu caranya, akhirnya malah terus ketiduran dan lupa alasannya. Jadi mereka bilangnya memang nggak paham, padahal saya ketika menjelaskan saya sudah panjang lebar loh, Bu. Sudah saya Oh, jelaskan semuanya. hmm. Kira-kira Bu, tidak paham yang bagaimana ya Bu, yang mereka maksud ya Bu? Ya, jadi mereka itu nggak paham dengan materinya, Bu. Makanya mereka itu Hmm. tidak bisa mengerjakan PR-nya. Padahal saya sudah menjelaskannya. Oh, kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan metode apa ya Bu? Ya, jadi ketika saya mengajar di kelas itu saya menggunakan metode ceramah, Bu. Dengan saya Oh, menjelaskan banyak materi, saya pikir ketuntasan materinya bisa tercapai, Bu. Jadi materinya cepat selesai, anak juga hmm. bisa tahu materinya semuanya. Makanya saya menggunakan metode ceramah, Bu. Oh, jadi Ibu sudah menggunakan metode ceramah ya Bu dalam menjelaskan materi pelajaran kepada murid Ibu? Iya, betul sekali, Bu. Saya sudah menggunakan metode ceramah, Bu. Hmm,
Gini Bu, adakah metode lain Bu yang Ibu gunakan selain metode ceramah ketika menjelaskan materi pelajaran di kelas Bu? Tidak ada sih, Bu. Hanya saja saya sempat kepikiran Ibu, apalagi di zaman serba canggih seperti sekarang ini ya Bu. Kadang Mm-mm. saya kepikiran itu Bu, pengen memasukkan teknologi dalam teknik mengajar saya Bu. Hanya saya Hmm. kadang masih ragu-ragu karena saya belum terlalu menguasai IT Bu. Oh, begitu ya Iya, Bu. saya pikir mungkin dengan ini kali ya Bu. Iya benar sekali ya Bu, harusnya kan guru harus kreatif ya Bu. Saya harus Iya. bisa memanfaatkan teknologi untuk mengkombinasikan dengan teknik mengajar saya ya Bu, sehingga mungkin anak-anak tidak jenuh, mungkin juga pembelajarannya menjadi interaktif, menjadi menyenangkan, anak nggak ngantuk. Harusnya seperti itu mungkin ya Bu ya? Iya, betul sekali. Biasanya kalau dengan metode ceramah hanya melihat kita eh, mengajar materi, begitu kurang menarik untuk siswa begitu Ibu. Jadi kadang anak ya sampai ketiduran, mengantuk, malas untuk belajar gitu Ibu. Oh iya, betul sekali ya Bu. Berarti seharusnya saya coba ini ya. Saya mencoba untuk memasukkan, mengintegrasikan teknologi dalam teknik mengajar saya ya Bu. Iya. Oke, berarti Ibu menganggap bahwa selama ini dengan teknik ceramah membuat murid menjadi jenuh sehingga mereka kurang fokus dengan pelajaran ya, Bu ya? Iya betul, anak-anak jadi selama ini kan saya banyak bicara. Anak-anak diam hanya mendengarkan malah terus jadi ngantuk Bu. Ya, ya, ya. Adakah cara lain, Bu, menurut Ibu supaya anak-anak tidak jenuh ketika Ibu berceramah? Iya ya Bu. Sehingga anak-anak lebih bisa menangkap pelajarannya begitu, Ibu? Iya ya Bu, mungkin saya selama ini mengajar terlalu membosankan barangkali ya dengan teknik ceramah. Tadi itu saya mencoba mau menggunakan teknologi ya Bu, mungkin pakai proyektor, pakai tayangan video ya. Iya. Selain itu mungkin saya berpikir apa boleh juga untuk menggunakan pembelajaran dengan basis game ya Bu, permainan ya Bu, supaya anak-anak senang ya. Iya, heeh. Tadi kan Ibu bilang mengintegrasikan, dengan teknologi ya, Bu. Biasanya kalau, eee, kita kan mengajarnya itu menggunakan PPT dan sebagainya ya, Bu. Iya betul Bu. Eee, Selain itu ada lagi apa tidak ya, Bu? Ya, itu saya mau nyoba pakai permainan apa ya, Bu, pakai game ya, Bu, Oh, iya, 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 iya. Jadi supaya selain anak-anak lebih senang. heeh, heeh. Jadi selain menggunakan teknologi dalam pembelajaran, Ibu juga akan menggunakan pembelajaran yang berbasis game seperti itu, Ibu? Iya, betul sekali, Bu. Jadi selain menggunakan teknologi, saya juga akan menggunakan permainan, Bu, supaya anak itu tidak bosan, tidak jenuh, tidak ngantuk, jadi lebih menyenangkan saja, situasinya lebih hidup, Bu. Iya, iya, heeh, heeh. Sehingga anak-anak akan lebih antusias dalam pembelajarannya ya, Bu, ya? Iya, betul sekali itu, Bu Rini. Mhm. Selain itu ada lagi tidak, Bu, cara yang bisa Ibu gunakan untuk membuat anak-anak lebih antusias dengan pelajaran Ibu sehingga mereka lebih paham dengan pelajaran sehingga mereka bisa lebih giat lagi dalam mengerjakan PR begitu, Ibu? Ya, mungkin saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan orang tua mereka ya, Bu. Terkait Hmm, dengan permasalahan mereka di kelas, misalkan anak-anak yang tidak mengerjakan PR, saya komunikasi dengan orang tuanya, saya menanyakan latar belakangnya, mungkin ada permasalahan di rumah, karena kan pendidikan itu kan tidak hanya di sekolahan ya, Bu. iya, 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 iya. Justru cikal bakal pendidikan itu kan dimulai dari keluarga ya. Iya, heeh, iya Ya, betul jadi sekali. saya akan mencoba untuk lebih dekat dengan orang tua, untuk lebih sering komunikasi dengan orang tua, Bu, Hmm, terkait dengan perkembangan anak-anak mereka. iya, iya. Eee, s ini Bu, selain itu ada cara lain lagi Bu, yang Ibu pikir efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut? Apa ya, Bu, saya pikir udah sih cuman itu saja. Baiklah Ibu. Kemudian kira-kira kapan nih Bu, akan mulai melaksanakan cara-cara tadi untuk diterapkan di kelas Bu? Insya Allah secepatnya, Bu, lusa saya mungkin siap untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode yang lebih bervariatif. Baik Ibu. Kemudian siapa ya Bu, kira-kira yang Ibu butuhkan untuk membantu rencana Ibu tersebut? Mungkin saya akan bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Pak Aziz, Bu. Beliau itu menurut saya mahir di bidang IT. Jadi saya bisa menimba ilmu dan minta bantuan dari beliau, Bu. Mmm,
Oke Bu Laksmi, selamat mencoba ya, semoga usaha Ibu bisa sukses, dan membuat murid-murid Ibu menjadi lebih disiplin lagi. Amin, terima kasih Bu Rini. Saya jadi lebih cerah setelah ngobrol sama Bu Rini nih. Saya jadi tadinya nggak kepikiran ya dengan macam-macam metode itu. Saya selama ini hanya ceramah saja Bu, tapi setelah saya ngobrol sama Ibu, saya malah jadi terbuka nih. Saya Iya. pengen menggunakan teknologi, kemudian menggunakan game, kemudian juga akan lebih aktif dalam berkomunikasi dengan orang tua. Sekali lagi saya terima kasih banget ya Bu Rini ya, udah dikasih pencerahan ini, saya jadi terbuka. Iya Ibu. Oke Ibu, jadi kesimpulan pembicaraan kita hari ini apa ya Bu menurut Ya, Ibu? jadi Adakah hal-hal yang kebaikan yang bisa diperoleh dari obrolan kita hari ini Bu? ya, jadi saya tidak hanya akan menggunakan metode ceramah Bu dalam saya mengajar. Saya akan menggunakan metode memasukkan teknologi dalam teknik mengajar saya. Kemudian saya menggunakan game dalam permainan dalam mengajar saya. Kemudian saya juga akan selalu berkomunikasi dengan orang tua dari murid Bu. Wah keren sekali ya Bu Laksmi ya, luar biasa sekali. Akhirnya Ibu sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan Ibu ya Bu? Iya Bu, berkat Bu Rini ini saya jadi terbuka pikirannya. Terima kasih Iya. loh ya Bu Rini ya. Oh iya, sama-sama Bu Laksmi. Ya, Semangat. terima kasih semangatnya Bu Rini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu Rini kita sudah melewati sesi coaching kita ya Bu. Iya, betul sekali. Monggo yang mau menyampaikan refleksinya, mau Bu Rini dulu atau mau saya dulu? Silakan Bu Laksmi dulu. Oh ya, refleksi tentang pembelajaran coaching kita ya Bu. Ya, Jadi ini saya hal baru Bu ini. sama. Dalam teknik coaching ini, tadinya saya Betul. itu berpikir bahwa coaching itu latihan ya. Iya. Coach itu pelatih. Heeh. Saya berpikir bahwa coach itu ahlinya ya, ternyata Iya. bukan, malah yang sebenarnya pusat komunikasi dan ahlinya itu di coaching-nya itu ya, Bu, ya. Iya, heeh, betul. Jadi di sini saya mau membacakan hasil refleksi diri saya pada latihan coaching ini, Bu. Mhm. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu presence-nya, Bu. Karena seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa ada 3 kompetensi inti dalam coaching ya. Yang Mhm. pertama ada presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga ada mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi menurut saya dari refleksi saya sendiri ya, yang sudah berjalan dengan baik itu presence. Saya sudah berusaha hadir secara penuh di sini Bu, walaupun sebenarnya namanya manusia ya Bu, pikiran kan banyak ya, tapi saya berusaha itu untuk bisa fokus sama ceritanya Bu Rini, berusaha untuk bisa menyelaraskan antara hati, pikiran, perasaan saya, jadi saya pikirannya nggak kemana-mana, cuman fokus saja sama Bu Rini dan memberi respon yang terbaik Iya. dengan apa yang Bu Rini sampaikan. Itu kalau dari refleksi saya ya Bu. Mhm mhm. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu dalam saya menggali situasi yang dihadapi oleh Bu Rini. Saya harus mengaitkannya dengan fakta-fakta yang ada sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali situasi yang sebenarnya. Agak kesusahan itu di bagian yang identifikasi masalah ya Bu. Jadi untuk mengembangkan pertanyaannya itu butuh skill khusus kalau menurut saya. Nah itu masih yang harus saya perbaiki lagi ya Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Fokus, fokus dan berusaha, kalau lagi agak ngalamun fokus lagi. Dari niat sih kalau menurut saya ya. Jadi untuk tetap dalam kondisi present itu tergantung dari niat hati kita. Kita hadir di sini memang untuk coaching, untuk percakapan, jadi dari niat hati kalau menurut saya. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Sering berlatih mungkin ya Bu. Iya, Kan heeh, ini betul. baru yang kedua ya Bu kita ya, praktek Iya. coaching ya. Heeh. Jadi mungkin kalau sering berlatih mungkin terbiasa ya, karena kan ada istilah tresno jalaran saka kulino gitu ya. Iya.
Ya mungkin dari saya, kiat untuk meningkatkan lagi itu dengan cara banyak berlatih. Itu saja sih Bu kalau refleksi dari saya. Monggo kalau refleksi dari Bu Rini. Kalau misalnya kalau refleksi dari saya, yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, insya Allah percakapan kita di hari ini dalam coach dan coaching ini sudah sesuai tahap tirta ya Bu. Insya Allah sudah ada semuanya. Iya Bu, Yang betul. kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya, kadang memang pikiran kita kemana-mana begitu. Iya betul. Jadi yang perlu ditingkatkan kita itu memang kefokusan kita. Kadang kita harus mendengarkan terus apa yang Koci sedang katakan begitu. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Tentunya ada persiapan ya Bu, ada niatan juga untuk apa yang perlu kita siapkan untuk kehadiran penuh kita. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, sama seperti Bu Laksmi tadi katakan, kita harus sering berlatih ya Bu, karena ya memang ini baru satu dua kali inilah ya Bu. 2 kali Kemarin ya, kurang betul. waktunya begitu ya Ibu. Iya. Jadi kita harus memang banyak berlatih. Masih membutuhkan ilmu yang banyak begitu. Iya, betul Bu. Itu adalah refleksi dari saya. Ya, oke Bu Rini luar biasa sekali kita ya, menghebat bersama kita lah ya Bu. Iya, Terlepas heeh. ini sudah betul atau enggak, yang penting kita sudah berusaha. Iya, heeh. Oke nih, kalau menurut Bu Rini, eh, dari tadi saya sebagai coach pada masalahnya Bu Rini itu ada masukan nggak Bu untuk saya? Untuk saya bisa memperbaiki dan saya bisa menerapkannya nih Bu dalam kehidupan saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Kalau menurut saya sih tadi Bu Laksmi udah bagus ya. Apa sudah tahapan tirta itu sudah ada semua, insya Allah sudah ada semua Ibu. Menurut saya udah bagus lah. Ya, terima kasih Bu Rini. Hanya saya itu masih eh, tidak bisa berkembang pada tahap identifikasi masalah, Bu. Pada alur tirta yang kedua ya. Iya, T itu kan tujuan, insya Allah bisa lah ya Bu. Kita mau iya, ngobrolin apa nih? Kita hari iya, ini bisa lah ya Bu, gampang. Nah mm-mm, itu untuk memperdalam, menggali situasinya apa sih, mm-mm. bagaimana seluk-beluknya kan, seperti itu Iya, kan. Seluk-beluknya apa sih yang terjadi, dikembangkan lagi itu mengajukan pertanyaannya itu bingung, Bu. iya, sebetulnya kita semua kurangnya itu memang di identifikasi masalah ya Ibu. Itu Iya betul harus ya, Bu, susah ya, Bu. membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang memantik yang begitu Ibu, yang sesuai dengan nah itu cara mengembangkannya, cara mencari cara bertanyanya. Nah, itu yang Iya betul. perlu kita tingkatkan lagi itu Ibu. Iya betul, jadi kita harus memang, apa ya, Bu, ya banyak berlatih ya, Bu. Iya, heeh, iya betul. Juga mungkin mencari sumber-sumber dari yang lain mungkin ya, Bu? Iya, mungkin bicara jam terbang juga, Pak, ya, Bu. Oh iya, heeh, iya. Kalau dari Bu Rini sendiri nih, Bu Rini pernah belum praktek coaching sebelumnya, Bu, seperti ini? Belum pernah, Bu. Ini baru pertama kali yang waktu kemarin kita ini belajar, terus hari ini yang kedua. Nah, itu baru kali ini nih, Bu. Saya juga belum pernah nih Bu Rini. Padahal saya sempat berpikir seperti ini Bu, sebelum pada awal mempelajari modul ya Bu, dari judulnya coaching. Kemudian kan kita suruh menjawab pertanyaan yang banyak itu ya Oh Bu, iya, heeh, iya betul. dieksplorasi apa ya? Ya. Iya, heeh. Nah, di situ kan ditanyakan apakah Anda pernah menerapkan coaching sebelumnya? Di situ saya Iya, menjawab, sudah pernah ketika saya mengajari anak lomba mengikuti lomba cerdas cermat gitu ya, iya, coaching gitu. Kalau heeh, menurut heeh. saya ternyata bukan ya Bu. Iya. Eee, menurut Bu Rini itu coaching bukan Bu, kalau kita lagi ngelatih anak yang mau ikut lomba?
Kalau kita melatih, sebenarnya kalau biasanya kan kalau ya sesama teman kan kadang melakukan curhat-curhatan ya Bu, seperti itu Ya, dalam pembelajaran ya. Kalau menurut saya itu kalau apabila ada tahapan-tahapan seperti Tirta itu ibaratnya itu dia bisa disebut coaching kalau menurut saya Ibu. coaching ya, tapi oh berarti lebih ke arah curhat gitu ya, Bu? Iya, heeh, curhat Oh, dalam jadi pembelajaran sih Bu kalau menurut saya begitu. ya. Jadi coaching itu lebih ke arah kita bisa mengeksplor seseorang supaya seseorang itu bisa mengembangkan dirinya sendiri ya, Bu? Iya, heeh. Jadi apa ya Bu, untuk ini mencari jalan keluar sendiri, menggali pemikiran-pemikiran apa yang mereka punya begitu Ibu. Kadang saya sendiri juga apa apa seperti ini ya, apa seperti ini ya, apa seperti ini ya, begitu. Kadang kita apa kalau curhat sama teman begitu, kita akan ini jalan pikirannya itu terbuka begitu Ibu. Iya Eh, ya, kalau ke sebenarnya nggak kita sadari ya proses Iya, itu ya, Bu? heeh. Itu dengan cara tiba-tiba itu muncul sendiri, "Oh, apa seperti ini ya? Iya, Apa seperti betul. ini ya?" Nah, seperti itu. Iya, jadi kayak ada inspirasi sendiri gitu ya, Bu? Iya, heeh. Kadang, temannya kan, bilang, "Bagaimana kalau misalnya seperti ini?" Kadang biasanya teman kan bisa memberikan dampak positif negatifnya Iya, seperti itu loh, Bu. iya Jadi betul. kita bisa mendapatkan jalan keluarnya, "Oh, iya ya, mungkin Iya, seperti itu yang harus saya lakukan." Mungkin seperti itu. iya. Semacam seperti berbagi praktik baik gitu ya, Bu? Iya, heeh, betul sekali, Ibu. Untuk acuan kita ya, betul sekali. Apalagi seperti sekolahnya Bu Rini itu kan sekolah yang gurunya banyak ya, Bu? Iya, banyak sekali itu, Ibu. Iya, jadi rekan sejawatnya banyak, pikirannya banyak, bisa sharingnya banyak hal, banyak pemikiran, enak malah ya, Bu? Iya, heeh, betul sekali, Ibu. Itu kan yang untuk kelas 4, 5, 6 itu kemarin kan programnya saya itu kelas 4, 5, 6 itu bisa berbahasa Inggris itu, Ibu. Oh iya, ya ini bahasa Inggris ya, Bu. Kayaknya Bu Iya. Rini itu ada minat sendiri ya, ada passionnya ke bahasa Inggris ya, Bu? Iya, heeh. Jadi sebelum saya menjadi guru kelas itu saya punya pengalaman jadi guru bahasa Inggris, Ibu. Oh ya, pantas Heeh. saja ya. Bu Rini udah berapa tahun itu ngajar bahasa Inggris, Bu? Saya sih waktu awal-awal ya, Bu, karena saya itu pertama itu belum mendapatkan kelas, Ibu. Jadi Iya. saya sekitar berapa ya, 2 tahun, 3 tahunan lah, Ibu. Oh cukup lama ya, Bu? Iya, dulu Kalau saya sekarang? itu sempat lelah sekali, Bu Laksmi. Pada waktu Iya. pertama itu saya mengajar bahasa Inggris dari kelas 1 sampai 6 plus guru kelas, Ibu. Oh sama oh berarti ngajar mapel juga ngajar kelas ya, Bu? Iya, heeh. Saya sempat mempunyai pengalaman seperti itu, Ibu. Iya luar biasa sekali. Terus sekarang Bu Rini ngajar kelas berapa, Bu? Saya kelas 6 Ibu, ini saya juga sambil belajar. Saya baru 1 tahun lah Bu, kelas Oh 6. iya, iya. Berarti sama seperti saya ya, Bu. Bisa ngasuh kawruh bersama-sama nggih, Bu? Oh, nggih 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 nggih. Kita bisa sambil belajar sharing-sharing ya Bu, kalau saya punya permasalahan kita bisa saling memberikan jalan keluar ya Bu. Iya, betul, Bu. Semoga bisa sama-sama bermanfaat ya, Bu ya. Iya, heeh heeh. Betul Ibu. Terus Bu Rini pernah punya pengalaman di coaching nggak, Bu? Gini Bu, saya itu semakin lama ke sini kan semakin banyak anak yang muda-muda begitu ya, Bu. Ya, Nah, heeh. itu sebenarnya yang anak muda itu pernah apa ya sebenarnya sih bertanya begitu ke saya, Bu, saya ini loh, kalau misalnya saya di dalam kelas gitu, kan biasanya kan saya mengajari anak-anak yang sudah bisa begitu untuk mengajari anak-anak yang belum bisa begitu. Iya. Terus dia bilang, tapi saya malah bukannya mengajarin, tapi malah bukunya yang dikasihkan seperti itu. Oh, suruh Nah, belajar sendiri gitu ya? iya, suruh melihat sendiri langsung jawabannya kayak gitu. Iya, Nah, heeh. terus saya itu kasih apa? Itu waktu itu sih saya yang ini ya langsung bilang kalau pengalaman saya itu bukunya langsung dikumpulkan di depan saja. Terus nah suruh
mengajari temannya begitu tanpa bukunya. Iya, Bilang aja caranya, jangan jawabannya. Saya bilang seperti itu. iya. Saya tidak tahu itu Ibu, itu coaching apa bukan itu Ibu. Itu berarti menyadarkan dulu ya Bu, supaya anak mandiri ya Bu? Iya, heeh. Itu Sebenarnya itu termasuk coaching ya Bu? kalau misalnya coaching itu harus dilimpahkan lagi kepada coachnya harusnya ya, Bu. Iya harusnya Menurutmu coachnya. itu bagaimana biar ya mungkin seperti itu ya, Bu? Ya seperti tadi, jadi kita itu memberi kesempatan kepada coach supaya coachnya itu bisa mengembangkan potensi dirinya ya Bu. Mereka bisa mandiri jadinya ya, mandiri dalam mencari solusi masalah mereka sendiri ya Bu. Jadi kan bukan dari coachnya itu ya Bu. Iya, heeh. Betul. Juga kalau misalnya itu harus ada tahapan-tahapan tirtanya mungkin ya, Bu. Itu kan Iya, secara langsung begitu, Ibu. iya betul. Ada alur yang kita harus lalui ya supaya mempermudah mempermudah rangkaian kegiatan coaching kita mungkin ya Bu. Iya, heeh, itu. Kalau menurut Bu Rini nih, kegiatan praktek coaching kita ini kalau dari skala 1 sampai 10 Bu, terutama saya ini Bu, di posisi saya dulu ya Bu, Iya, itu iya. skala 1 sampai 10 itu di skala berapa ya Bu? Coba kalau menurut Bu Laksmi berapa menilai diri sendiri? Kalau menurut saya mungkin berapa ya Bu? 5 apa ya Bu? Apa iya? Nggak jelek banget ya, nggak bagus banget lah gitu ya Bu. Kalau menurut saya menilai Bu Laksmi itu di antara 1 sampai 10 itu di 8, Bu. Wes besar sekali Bu, apa nggak salah Bu Rini? Tidak, insya Allah tidak, Bu. Terima kasih sekali loh ini Bu Rini, aduh bikin saya jadi GR ini. Bu Rini Bagaimana juga Bu udah hebat sekali Laksmi ya Bu. kalau saya ini antara 1 sampai 10 Bu, kayaknya saya kalau Bu Laksmi tadi menebak diri sendiri 5, apalagi saya mungkin 3 lah Bu atau Ya jangan 4. 3 Bu, kalau 3 kan masih mungkin belum sampai tirta, belum sampai Belum. terakhir mungkin ya, baru sampai tujuan mungkin ya kalau 3 ya. Iya, iya, heeh. Berapa Udah Bu bagus Bu menilainya Rini. Bu? Bu Rini udah bagus menurut saya 8,5 Bu. Wah, terlalu tinggi itu Bu. Kalau saya 8,5, Bu Laksmi 9,5 itu Bu. Alhamdulillah, pokoknya kita semua hebat Bu Rini ya, Bu Rini ya. Ya. Semoga kedepannya terus hebat.